Halo semuanya, perkenalkan nama saya Joshua Jericho Sianipar. Saya berasal dari Medan dan umur saya sekarang 17 tahun. Saya baru lulus dari kelas 12 dan saudara sekalian, di sini saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan Yesus mengubah kehidupan Joshua dari Joshua sadar akan berbuat dosa sampai sekarang ini. Mungkin awalnya itu dilihat dari pengalaman-pengalaman yang kan baik itu dari lingkungan keluarga Joshua dan juga lingkungan teman-teman Joshua. Eh, Kalau dari keluarga itu, keluarga Joshua ya bukan dari keluarga yang baik saja, dimana karena hal itu ada rasa dosa pun muncul karena ada suatu ketidakakraban di keluarga kami, baik itu dari orang tua Joshua karena bapak yang suka yang mabuk, mama yang selalu emosi karena bapak selalu begitu. Kan Joshua jadi nggak suka kan melihatnya. Di situ kayak Joshua sudah mulai melawan orang tua Joshua. Joshua juga kasar ke kakak Joshua dan juga adik-adik Joshua. Itu semua juga karena lingkungan pertemanan Joshua. Ya, tapi bukan berarti Joshua lupa berdoa kepada Tuhan. Joshua kan suka tuh yang berdoa kepada Tuhan supaya Joshua, kehidupan Joshua berubah dan juga orang tua Joshua nggak selalu ribut begitu. Joshua selalu menunggu jawaban dari Tuhan tapi tidak ada. Nah, dari situlah Joshua semakin jauh dari Tuhan karena Tuhan tidak pernah menjawab doa-doa Joshua. Dan juga selang waktu saat kelas 7 di mana di situ kehidupan banyak program-program rohani yang Joshua ikuti, mulai dari sekolah Joshua saat SMP dan juga Joshua waktu itu ikut yang namanya PA seperti kebaktian Kristus. Di situ kan Joshua juga nggak terlalu fokus sih, Joshua lebih suka ya main kepada teman, ya begitu aja. Bukannya Joshua makin dekat kepada Tuhan, tapi ya itu tadi ya Joshua semakin nakal begitu. Sempat suatu kejadian saat itu di mana opung atau kakek dari bapak saya kan meninggal. Ya kita sekeluarga berduka cita kan. Tapi Joshua ada mengambil hal sukacita saat itu, di mana apa yang Joshua doakan dari sebelum-sebelumnya itu diwujudkan Tuhan saat itu kan, di mana bapak nggak mabuk-mabuk, mama yang sukacita karena melihat bapak juga yang gak mabuk lagi seperti itu. Kita juga ada hal yang langka. Kita sebelum tidur itu suka baca Alkitab bareng sama kakak, sama bapak, mama seperti itu. Dan juga kita kan sebelumnya itu jarang kan ketawa bersama. Tapi ya puji Tuhan saat itu bapak kita bisa ketawa bersama begitu. Terus selang waktu beberapa bulan nggak tahu bapak tiba-tiba itu mabuk lagi kan ya. Joshua sabar saat itu pertama kali melihat bapak mabuk lagi. Ya udah Joshua berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi yang terbaik lagi bagi keluarga Joshua. Nah dari saat itulah Joshua semakin jauh kepada Tuhan dan juga Joshua semakin nakal, dimana Joshua sudah ikut pergaulan buruk, ikut teman-teman yang merokok, ikut yang motor-motoran, ikut yang tawuran seperti itu. Dan juga kalau bapak mabuk pun Joshua nggak menasehatinya. Joshua malah mencuri uangnya untuk keperluan Joshua seperti bermain warnet dan juga sebagainya. Dan juga karena Joshua nggak suka melihat keluarga Joshua seperti itu, Joshua tidak suka diberi saran kepada orang tua Joshua dan juga kakak-kakak Joshua saat itu. Ya udah Joshua hanya mengiyakan, Joshua tidak peduli, Joshua tidak melakukannya. Dan juga pernah saat itu Joshua melihat teman mereka merokok kan, katanya kalau merokok itu kayak ngilangi stres kan. Ya udah Joshua kayak nyoba rokok, tapi kayak nggak tahu ada yang mendorong Joshua saat itu supaya jangan merokok begitu. Tapi kayak itu mungkin suara Tuhan, cuman Joshua tetap memaksakan supaya Joshua tetap merokok kan. Ya udah akhirnya Joshua memaksakan dan Joshua merokok saat itu juga.
Ya, tapi dari kenakalan Joshua itu bukan berarti nggak ada orang yang mengingatkan Joshua kan. Banyak orang-orang yang mengingatkan Joshua, bukan dari lingkup keluarga Joshua, dari teman-teman gereja Joshua juga, dan juga dari guru sekolah minggu Joshua mengingatkan Joshua supaya ya Joshua berubahlah, jadilah pribadi yang lebih baik lagi. Terus berdoa kepada Tuhan, karena kan Tuhan pasti menjawab apa yang kita inginkan. Ya, Joshua sebelumnya kan udah melakukan hal tersebut kan. Joshua mungkin capek menunggu. Joshua kayak ya karena itu Joshua kesal kepada Tuhan yang nggak mengubah keluarga Joshua saat itu juga. Dan dari kenakalan Joshua itu, Joshua sedikit sedikit banget waktu kebersamaan Joshua bersama keluarga, dimana Joshua menghabiskan kebersamaan Joshua itu bersama teman-teman Joshua. Joshua juga jarang ke gereja saat itu, padahal udah diingatkan sama orang tua Joshua. Joshua sempat ke gereja sampai 3-4 bulan, nggak tahu Joshua kurang lebih segitu. Dan juga karena kenakalan Joshua, teman-teman rohani Joshua di gereja semuanya Joshua lupakan, sedikit demi sedikit. Dari situ kehidupan Joshua, masa-masa SMP Joshua sama sekali tidak ada berkat bagi orang-orang sekitar Joshua. Dan juga kayak Joshua buruk banget lah. Joshua tidak taat kepada Tuhan. Joshua melawan orang tua, Joshua melawan kakak, dan ya itulah. Dan selang waktu saat kelas 9 ada kabar tuh kalau kakak saya akan merantau ke Bekasi untuk melanjutkan pendidikannya. Di situ kayak Joshua sedih kan. Biasanya kalau yang tenangin bapak mama ribut kan kakak Joshua. Kayak Joshua kan sebelumnya jarang tuh yang misahin mereka berdua. Terus kayak ngurus adik-adik Joshua juga terkadang kakak Joshua saat itu. Ya Joshua sedih sih, karena kalau kakak nanti pergi kan Joshua kayak belum siap aja. Joshua kayak nggak bisa tenangin bapak mama, kayak ngurus adik-adik. Beda kayak kalau cara kakak itu kan beda kan, kayak cara kakak itu bagus aja. Kalau Joshua kan egois Joshua. Dan juga ada kabar kalau Joshua nanti SMA bakal berangkat merantau ke Bandung ke saat ini. Nah, Joshua itu kayak awal-awal nggak percaya aja kan, soalnya siapa yang ngejaga bapak mama kalau mereka ribut, siapa yang jaga adik kan. Ya udah, Joshua pikirannya begitu. Tapi bukan karena itu juga Joshua pikir kalau misal Joshua pergi pun Joshua sedih, karena kayak Joshua belum memberi berkat, Joshua belum memberi apa yang terbaik bagi keluarga Joshua, bagi orang tua Joshua saat itu. Makanya Joshua juga nelpon kakak Joshua, dan itu ternyata benar. Joshua SMA bakal berangkat ke Bandung ke sekarang ini. Nah, saat itu sebelum Joshua pergi, Joshua berdoa kepada Tuhan untuk tahun-tahun terakhir ini Joshua di Medan, biarlah Joshua dapat memberi berkat bagi orang-orang sekitar Joshua. Biarlah Joshua dekat kepadamu ya Tuhan. Ya Joshua seperti itu. Nah, mulailah Joshua seperti membantu orang tua Joshua. Joshua juga suka kalau pulang sekolah itu membantu mama jualan kan, membantu mama jualan. Terus juga kalau bapak mabuk, Joshua memberanikan diri untuk menasihati bapak saat itu supaya nggak mabuk-mabuk terus. Dan juga Joshua mulai mengajari adik-adik belajar juga. Terkadang Joshua ngantar adik sekolah ya seperti itu. Dan juga Joshua kan sebelumnya tuh kayak bolos kan kalau ke gereja. Nah, Joshua kayak pengen kembali ke gereja, ke kebaktian remaja, karena sebelumnya kan kalau Joshua gereja pun Joshua sukanya ke kebaktian dewasa, karena kalau kebaktian remaja itu kayak Joshua takut dihujat apa segala macam kan. Nah, dari situ kayak Joshua memberanikan diri, Joshua terima apa yang mereka katakan,
karena emang ini konsekuensinya karena apa yang Joshua perbuat sebelumnya itu kan tidak baik. Dan juga di PA Joshua sudah mulai serius, Joshua dekat kepada Tuhan, Joshua mendengarkan firman-firman-Nya, Joshua terus berdoa kepadanya supaya di tahun-tahun ini Joshua dapat menjadi berkat bagi orang-orang dan keluarga Joshua. Joshua juga cerita pengalaman Joshua saat itu di PA Joshua. Joshua juga pernah memimpin jalannya ibadah saat itu, pernah juga. Dan ya di situ mungkin semoga Tuhan menerima apa yang Joshua perbuat di akhir-akhir tahun Joshua di Medan itu. Dan pada akhirnya Joshua ke Bandung. Dan ya Joshua ingin cerita saat Joshua kelas 10 itu Joshua takut yang memulai pergaulan. Joshua takut terjerumus ke dalam dosa lagi. Ya udah Joshua diam saat itu di sekolah. Kalau ada yang berteman pada Joshua ya ayo, Joshua bersedia berteman. Dan juga karena di kelas 10 itu kayak Joshua sering diejek-ejekan karena dari Medan, gak tahu karena apa. Terus Joshua terima, ya Joshua tetap sabar kan, karena emang inilah kehidupan Joshua yang baru. Joshua harus sabar, Joshua harus berdoa kepada Tuhan untuk Joshua diberikan kekuatan kepada Tuhan. Dan juga dalam kondisi Joshua saat itu tetap ada yang mengingatkan Joshua supaya Joshua bersyukur dan kuat dalam segala hal, yaitu yang pertama pasti Tuhan. Dan juga keluarga-keluarga di sini mereka sangat baik kepada Joshua untuk mengingatkan Joshua supaya pintar, supaya dekat kepada Tuhan. Dan juga di sini rohani Joshua semakin diperbaiki karena lingkungan di sini sangat rohani, karena dari keluarga tadi, dari sepupu Joshua, Moti, Daud, Kezia, Kak Gumi, dan juga kakak Joshua juga di sini. Dan juga kita di sini juga terkadang sharing tentang firman-firman Tuhan. Kita juga sharing pengalaman-pengalaman hidup kita. Ya itu kan suatu hal yang baik kan untuk kita bisa berubah lagi. Dan Joshua dalam rasa rindu, puji Tuhan, Joshua masih bisa menelepon mereka melalui call, melalui video, dan itu juga sudah lebih cukup dari Joshua. Dan selang waktu saat Joshua kelas 12, di mana Joshua mengikuti beberapa seleksi untuk masuk universitas dan juga politeknik, Joshua mengikuti SBMPTN, Joshua mengikuti SNM, dan ujian-ujian mandiri. Semua yang Joshua ikuti itu gagal. Ya mungkin ini juga dari rencana Tuhan kan. Joshua tetap sabar pada Tuhan, Joshua menerimanya. Biarlah kehidupan Joshua di masa depan, biarlah itu semua rancangan dari Tuhan. Janganlah kita kesal kepada Tuhan dan juga sebagainya karena tidak diberikan terbaik saat ini. Dan Joshua pernah baca waktu itu pada Amsal 1 ayat 8, di mana dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Walaupun ayat ini sederhana, tapi sebagian dari kita mungkin masih saja yang namanya melawan orang tua kita, membentak mereka dan sebagainya. Itu merupakan hal buruk itu merupakan hal buruk kan bagi kita. Dan juga dari ayat ini Joshua melihat dari kehidupan Joshua sebelumnya, di mana kayak Joshua melawan orang tua, Joshua membentaknya dan tidak taat kepada mereka. Nah dari sini Joshua angka baiknya untuk berubah, dan nanti suatu saat kalau Joshua pulang, Joshua taat kepada mereka, Joshua mendengarkan apa yang mereka katakan. Dan bukan kepada orang tua kita saja, baiknya kita juga kepada orang-orang sekitar kita, orang yang lebih tua dari kita. Kita hormati mereka, dan juga kita tekun taat kepada Tuhan, itu yang terpenting. Dan juga Joshua pernah baca di Yeremia 29 ayat 11, yaitu di mana dikatakan, "Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi dari ayat ini kan Joshua sebelumnya pernah gagal. Joshua juga kesal kepada Tuhan. Nah, karena ya kehidupan Joshua seperti itu. Nah, Joshua dari sini alangkah baiknya tetap berserah kepada Tuhan apa yang terjadi pada Joshua di masa depan yang akan mendatang. Joshua percaya rancangan-rancangannya, dan bukan hanya melalui doa saja kita percaya kepadanya, kita perbuatlah apa yang diperintahnya di kehidupan kita saat ini. Kita harus berusaha di kehidupan ini, dan juga jika kita melakukan semuanya itu, ingat Tuhan memberikan kita keselamatan dan damai sejahtera. Dan tidak lupa juga puji Tuhan, Joshua menerima Tuhan di saat Joshua kelas 10. Semoga Joshua belum merasa puas karena juga selama ini Joshua masih melakukan yang namanya dosa. Nah, kedepannya supaya Joshua semakin dekat supaya Joshua mengurangi apa yang dosa-dosa yang sebelumnya Joshua lakukan, dan supaya Joshua juga lebih taat lagi kepada Tuhan. Nah, sekian aja dari Joshua. Joshua ingin pesan kepada saudara sekalian, tidak ada kata terlambat untuk kita kembali dan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kita, karena kita merupakan anak-anaknya yang terkasih. Ini dari Joshua. Bila maaf ada kata-kata yang kurang dimengerti. Sekian dari saya. God bless you. For